Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Nah, di semester 2 ini kita memasuki pelajaran 6 dengan judul Mengapa Bergantung pada Allah. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari persiapkan alat-alat tulisnya. Silakan kalian catat hal-hal apa saja yang penting. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi tentang pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Anak-anak, hari ini kita belajar dari satu tokoh yang bernama Ayub. Ayub berasal dari tanah Uz. Ayub adalah orang paling kaya. Dia memiliki banyak sekali ternak, memiliki banyak harta, dan juga banyak para pembantu dan atau hamba-hambanya. Ayub juga terkenal orang yang paling jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan Ayub adalah orang yang terkenal saleh di zamannya. Dia senantiasa taat dan beribadah kepada Tuhan. Ayub memiliki 3 anak perempuan, 7 anak laki-laki, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai. Wah, Ayub ini kaya sekali. Kisah ini dapat kita baca di dalam Alkitab, yaitu dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 22 dan Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dari kisah Ayub ini kita akan belajar bagaimana seorang Ayub bergantung dan berharap kepada Allah. Suatu hari dikisahkan iblis menghadap Tuhan, dan iblis berkata kepada Tuhan bahwa Ayub mengasihi Allah itu karena Allah memberikan kekayaan dan hidupnya selalu dimudahkan. Tetapi Allah yakin bahwa kesetiaan Ayub kepada Tuhan itu bukan karena Tuhan memberikan kekayaan, harta, kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Allah membuktikan dengan mengizinkan iblis mengambil semua berkat yang telah diterima Ayub untuk memperlihatkan kepada iblis bahwa Ayub benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi iblis mengatakan Ayub itu mengasihi Tuhan karena Tuhan memberkati, karena Tuhan memberikan harta yang banyak, dan juga memberikan dia kesehatan. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil hartanya Ayub. Harta Ayub diambil oleh iblis. Semua kekayaan Ayub hilang dalam 1 hari saja. Anak-anaknya meninggal dan hartanya habis ditelan bencana dan musibah. Mendengar hal itu dan mengetahui hal itu, Ayub tentu merasa sedih. Dalam kesedihannya dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Allah adalah Allah yang baik. Dia tetap bergantung dan berharap kepada Allah. Ayub senantiasa memuji Tuhan di dalam penderitaannya. Melihat hal itu, iblis tidak mudah percaya. Iblis masih berkeras hati bahwa Ayub itu bisa memuji Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan karena dia masih memiliki kesehatan. Maka iblis meminta kepada Tuhan, coba kasih dia penyakit, pasti dia akan mengutuki Tuhan, pasti dia akan menjauh daripada Tuhan. Maka Tuhan pun mengizinkan, silahkan ambil penyakitnya, ambil kesehatannya, berikan dia penyakit, tetapi jangan kamu mengambil nyawanya. Nah, akhirnya iblis pun turun dan memberikan penyakit kepada Ayub. Seketika itu juga tubuh Ayub penuh dengan borok atau koreng, luka-luka yang berbau busuk. Tubuhnya penuh dengan nanah. Sampai-sampai orang tidak ada yang mau mendekat kepada dia. Dan Ayub harus duduk di atas tanah atau debu. Dan dia sangat sedih
dia sangat-sangat merasa kehilangan orang-orang di sekitarnya karena orang-orang tidak mau mendekat. Hari itu teman-teman Ayub yang dari jauh mendengarkan tentang musibah yang dia alami oleh Ayub. Namun mereka berkata, sahabat Ayub ini mengatakan bahwa Ayub itu dihukum karena dosa-dosanya. Wah, apa benar Ayub itu mengalami musibah karena dosa-dosa yang dia perbuat? Memangnya ada tadi disebutkan. Nah, berarti teman-temannya ini sok tahu ya. Teman-teman Ayub itu adalah Elifaz, Bildad, dan Zofar. Dan yang lebih parah lagi, istrinya Ayub juga marah kepada Ayub karena Ayub ini masih tetap percaya, berserah, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Maka istri Ayub marah kepada Ayub dan dia mengatakan, mengapa kamu masih menyembah Tuhanmu? Bukankah ini juga karena perbuatan Tuhanmu? Ayub tidak mau mendengarkan istrinya. Dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Sementara itu penderitaan Ayub terus berkepanjangan. Hati Ayub sangat remuk dan sedih. Ia heran, mengapa Allah membiarkan semuanya itu terjadi? Ia merasa tidak bersalah dan tidak berdosa. Ayub jadi penasaran dan bertanya-tanya dalam hatinya. Ia membela diri di hadapan Allah. Ya Tuhan, berapa besarkah kesalahan dan dosaku? Tolong beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosa-dosaku itu Tuhan, sehingga aku harus mengalami penderitaan seperti ini. Ayub sadar bahwa ia bukanlah siapa-siapa, hingga ia berhak marah, menggugat atau mempersalahkan Allah. Ayub menyesal dan mengaku keliru. Ia mencabut kata-katanya. Ia pikir bahwa orang yang diberkati Allah tidak mungkin kena musibah. Walaupun Ayub sempat marah dan menyalahkan Allah, ia tetap dekat dengan Allah. Ia tidak meninggalkan Allah karena penderitaan yang ia alami. Ayub memang sempat kesal anak-anak. Namun Ayub tersadar bahwa satu-satunya yang dia miliki saat ini adalah hanya Tuhan Allah saja. Oleh karenanya Ayub tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ayub berdoa kepada Tuhan. Ia merasakan kasih yang besar dalam hatinya karena Allah ada di sampingnya. Ayub berlutut. Dia berdoa meminta supaya hatinya dihiburkan, hatinya dikuatkan, dan dia bisa ikhlas. Ia sangat tertekan dan menderita, namun ia tetap berserah kepada Allah. Ayub berseru dan memuji-muji nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan Allah yang mengambil lagi. Terpujilah nama Tuhan. Setelah beberapa waktu yang lama, oleh karena kesetiaan Ayub, oleh karena Ayub tetap berserah dan percaya kepada Tuhan, dan dia sangat bergantung kepada Allah, Allah pun akhirnya mengabulkan dan memulihkan kembali keadaan Ayub. Allah membuat Ayub menjadi orang kaya kembali. Ia membuat Ayub lebih kaya dari sebelumnya. Ternaknya 2 kali lebih banyak daripada yang dulu. Hartanya berlipat ganda. Allah memberinya 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan seperti dulu. Anak-anak, mengapa bergantung pada Allah? Sejak awal kita belajar di kelas 4 ini sudah mendengar bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang menciptakan manusia dan segala isi dunia. Hanya Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah sajalah penolong yang setia. Manusia adalah makhluk yang sungguh terbatas, dan karena keterbatasannya itu, manusia harus bergantung kepada Allah dan patuh kepada perintahnya. Kisah Ayub menjadi contoh bagi kita bagaimana hidup taat kepada Allah. Ayub menunjukkan sikap setia bergantung kepada Allah. Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah ditunjukkan Ayub
bukan pada saat ia bahagia saja, namun pada saat ia sedih, senang, dan menderita. Ayub tetap bergantung kepada Allah di dalam segala situasi. Ada banyak alasan yang membuat kita harus bergantung kepada Allah. Antara lain karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Anak-anak, Allah adalah yang menciptakan kita. Hanya Allah yang menciptakan tubuh kita ini. Allah yang memberikan napas kehidupan kepada kita. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan Allah saja. Nah, anak-anak, jadi Tuhan Allah adalah penyelamat hidup kita. Cuma Allah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Allah telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hanya Allah yang dapat melindungi kita, memimpin, menghibur, menguatkan, menyembuhkan, menjaga, dan merawat. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 2-3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Mengapa manusia harus bergantung kepada Allah? Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang terbatas. Manusia ciptaan Tuhan yang memiliki kelemahan. Tidak semuanya bisa manusia lakukan. Dan perlu diketahui bahwa Allah adalah satu-satunya penyelamat manusia, sehingga kita harus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Anak-anak, untuk merespon pelajaran kita dan mengakhiri pembelajaran kita, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ku Perlukan Juru Selamat. Anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan senantiasa menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Sampai jumpa.